Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di kesempatan kali ini saya sedang ada di Saung Literasi Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Rencana hari ini saya ingin mengedukasi teman-teman dan adik-adik Saung Literasi dan memperkenalkan apa sih itu reptil bagi teman-teman semua yang ingin tahu keseruan dan ingin mengenal lebih dalam tentang reptil. Bisa ikuti video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Nah, ini saungnya teman-teman. Anak-anaknya belum pada datang. Ini cuma ada Mas Jabo, Mas Nandar. Jadi saya membawa beberapa reptil ada di dalam sini. Nanti saya tunjukkan. Ada acara yaitu edukasi tentang mengenai reptil yang dibawakan oleh Bang Alek. Banyak yang dibawa oleh Bang Alek seperti reptil iguana, ular, dan lain sebagainya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih untuk Mas Jabo yang sudah mengizinkan saya hadir dalam acara mengisi acara edukasi untuk adik-adik maupun teman-teman yang ada di sini tentang apa sih itu reptil. Oke, sebelum saya lanjut tentang pengenalan reptil, saya pengen bertanya sama teman-teman, apakah dari teman-teman ada yang tahu reptil itu apa? Ya, untuk reptil itu hewan yang berdarah dingin dan memiliki sisik di bagian tubuhnya, dari kepala sampai ekornya itu sisik ya. Terus untuk hewan berdarah dingin itu bukan cuma ular, kadal, iguana, dan buaya ya. Itu banyak. Contohnya seperti anjing laut yang berkemungkinan bisa hidup di dua alam, air maupun di darat. Saya di sini membawa beberapa hewan yang asli dari Indonesia sama yang bukan dari Indonesia. Oke, untuk hewan yang pertama itu ada iguana. Iguana adalah marga kadal yang hidup di daerah tropis Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Kadal ini dideskripsikan pertama kali oleh seorang ahli hewan berkebangsaan Austria, Joseph Nicholas Laurenti, pada tahun 1768. Sejauh ini, genus iguana hanya terdiri dari dua spesies, yaitu iguana hijau, iguana, dan iguana antilles kecil, iguana delicatissima. Ya, iguana ini bukan asli dari Indonesia. Nenek moyang dari iguana itu asalnya dari Amerika Selatan sama Amerika Tengah. Itu buat teman-teman ataupun adik-adik, apakah sudah ada yang pernah naik pesawat? Belum. Berarti kalah sama nenek moyangnya iguana ya. Nenek moyangnya iguana itu naik pesawat ke sininya ya. Kalau iguana wajib kena matahari. Soalnya untuk kan dia kan tidak makan kalsium kayak balung tulang ya, nggak makan tulang, jadi wajib dikasih vitamin D dari matahari. Hanya sayuran kayak kol, cesim, terus ya intinya sayuran, jangan dikasih alpukat sama bayam. Itu enggak bisa dicerna sama iguana itu, dua itu. Tapi buat yang lain sih nggak masalah. Itu intinya sayuran. Nah, terus selanjutnya ini namanya kalotes. Bunglon taman Kalotes versicolor adalah spesies reptil dari genus Kalotes dan termasuk ke dalam keluarga Agamidae. Spesies ini lebih besar dari bunglon surai
sejenis Bronchosella jubata, spesies bunglon asli Pulau Jawa, sehingga keberadaan sangat mengancam spesies tersebut. Kini bunglon taman sudah mendominasi pohon-pohon yang ada di Pulau Jawa, menggantikan Bronchosella jubata. Bunglon ini bukan spesies asli Indonesia, diperkirakan berasal dari daratan Asia. Atau bunglon taman ini invasif ya, bukan asli Indonesia, tapi penyebarannya lebih cepat dibanding bunglon asli Indonesianya. Malah bunglon asli Indonesianya itu hampir punah. Mungkin dari teman-teman maupun adik-adik dulu ya, sewaktu dulu itu banyak melihat kadal yang seperti ini tapi warnanya hijau. Itu namanya bunglon surai, itu asli Indonesia. Tapi kalau ini bukan asli Indonesia. Jadi awal mulanya kalau penyebarannya ini di seluruh Indonesia sudah banyak. Bunglon taman ini ada di Indonesia itu dulunya ada seorang hobis atau yang suka merawat binatang lah. Itu entah itu dilepas ataupun lepas, nggak tahu. Kebetulan waktu itu ada 2, makanya bisa berkembang. Tapi ini segini, ini kalau misal ini masih bisa dikatakan remaja, belum dewasa. Kalau misal dewasanya itu hampir segini ya, bisa besar. Makanya endemik asli Indonesianya itu tersingkir. Soalnya ini pertama galak, kedua fisiknya juga lebih besar. Terus selanjutnya yang hampir punah ya, jarang ditemukan di mana-mana. Di persawahan pun sekarang sudah jarang. Ini namanya kadal rumput. Kadal rumput adalah sejenis kadal bertubuh panjang dan ramping dari golongan Lacertidae yang tersebar luas di daerah tropis Asia Tenggara. Orang Sunda biasa menyebut orong-orong atau olonyon. Dalam bahasa Inggris, hewan ini dinamai Asian Grass Lizard, Sick-triped Long-tailed Lizard, atau Long-tailed Grass Lizard. Nama ilmiahnya adalah Taxidermus seclineatus, merujuk pada perilakunya dan pola garis-garis di tubuhnya. Taxidermus pelari cepat, seclineatus bergaris 6. Ya, landak biasa diaduki landak ya. Ini kadal rumput, ini sudah hampir punah. Ini alhamdulillah saya nemu. Ya, di persawahan juga udah jarang ditemui ya. Ini penyebarannya itu di seluruh Nusantara, di Indonesia khususnya. Itu setiap persawahan di Indonesia pasti ada ini. Tapi kalau misal sekarang itu nggak tahu. Soalnya di sawah tempat saya tinggal itu juga jarang ditemuin. Ini adalah bunglon asli Nusantara, bunglon surai, Bronchosella jubata. Bunglon surai ini merupakan salah satu spesies bunglon asli Nusantara. Akan tetapi keberadaannya terancam oleh spesies pendatang invasif dengan ukuran tubuh lebih besar, yaitu Calotes versicolor. Akibatnya populasi bunglon surai semakin berkurang karena habitatnya direbut oleh spesies tersebut yang mampu beradaptasi dan berkembang biak dengan cepat. Oke, dari semua jenis kadal-kadalan ada teman-teman ada yang mau ditanyakan? Hari kadal singkai sih Minyak. iya. Kadal minyak itu endemik Indonesia, cuma banyak ya mungkin teman-teman juga tahu namanya kalau deko. Perbedaan antara bunglon dan iguana sendiri itu apa? Kalau misal bunglon dan iguana itu kita lihat dari ekornya. Semakin panjang? Semakin panjang tetap kayak gitu, warnanya nggak bakal rubah. Tapi kalau misal bunglon itu ada yang hitam polos, ada yang hijau polos. Jadi nggak ada kayak semacam batik-batik kayak gitu. Kalau iguana maksimal size, maksimal ukurannya itu bisa nyampe 2 meter, seanak bayi bisa besarnya segitu. Kalau misal bunglon itu maksimalnya itu segini.
udah Ini nggak bisa bunglon apa besar. iguana termasuknya? Itu iguana. Ini iguana. Iya. Ada berapa jenis? Kalau iguana itu setahu saya itu banyak jenisnya. Tapi yang dikembangkan di Indonesia itu ada 4. Iguana albino, iguana blue, terus iguana red. Ini yang jenis red. Nanti kalau misal sudah besar warnanya merah. Sama iguana hijau. Itu yang sudah umum. Gitu. Terus ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Saya kalau iguana kayak gitu dijualnya kisaran berapa? Kalau iguana itu setahu saya yang warna hijau itu 150, yang masih kecil yang kayak tadi ini. Kalau misal iguana red ini yang saya pelihara ini jenisnya red itu 250. Ada yang 250, ada yang 200. Terus ada juga asantik atau yang warna iguana blue. Itu lebih mahal, nyampe 800. Ya, oke. Iya, segini. Iya, harganya segitu. Yuk, ulang tahun dulu. Kemudian untuk albino, ya intinya kalau misal albino itu harganya tahulah gitu. Ya. Udah. Kalau ukurannya sih bisa sampai segede Kalau misal ukuran untuk iguana itu bisa sampai sebayi 2 meter. 2 meter itu sambil ngukur ekornya ya. Kalau misal cuma badannya sih paling ya 50-60 cm. Tapi kalau misal diukur sampai ekornya bisa nyampe 2 meter. Itu reptil yang tidak berkaki atau ular ya. Ular itu banyak jenisnya, ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Ijo aja langsung dicukut, barangkali itu ular mengandung bisa tinggi, berbisa tinggi bisa beresiko kematian.